Orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Jadi al-Yahud, Yahudi ini luar biasa. Itu pernah dipidatokan oleh Dr. Mahathir Mohamad di Malaysia pada saat acara Islamic Conference. Jadi pertemuan tokoh-tokoh Islam internasional di Malaysia. Dr. Mahathir Mohamad pidato, the Jews rule this world by proxy. Jadi Yahudi itu untuk menguasai dunia lewat proxy. Jadi semua negara-negara imperialisme itu proksinya Yahudi. Prancis, Inggris, Uni Soviet, Amerika, dan sekarang Cina. Jadi Amerika, jadi Yahudi, ya, Yahudi itu tangan kanannya kapitalisme Amerika, tangan kirinya komunisme Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan ni'matul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan shiratal mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariatnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita mengambil satu tema 5 fase periodisasi sejarah kaum muslimin yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Thumma takunu khilafatul alimin hajj nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Thumma takunu mulkan amal fayakunu masyaallah ay yakuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Thumma takunu mulkan jabriyah fatakun masyaallah an takuna summa yarfa'uha idza yarfa'ha. Thumma takunu khilafatul alamin hajj nubuwah. Rawahu Ahmad. Bapak ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Akan datang kepada kalian masa nubuwah atau kenabian sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka sirah nabawiyah, hampir 13 tahun periode Makkiyah. Kemudian lanjut
periode Madinah hampir 10 tahun. Jadi kurang lebih sekitar 23 tahun sampai Rasulullah mendirikan sebuah daulah di Madinah Al-Munawwarah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah cabut jika Allah menghendakinya. Thumma takunu khilafatan 'ala min hajji nubuwwah wa yakunu masyaallah an takuna thumma yarba'uha idza sya'ya. Kemudian Allah munculkan fase kedua, yaitu khilafatul 'ala min hajji nubuwwah, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hampir kurang lebih sekitar 30 tahun. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah cabut jika Allah menghendaki. Tsumma takunu mulkan Allah, fayakunu masyaallah ayakuna tsumma yarfa'uha idza sya'ya. Kemudian Allah munculkan mulkan Allah, yaitu pada masa Daulah Muawiyah. Dilanjutkan Daulah Abbasiyah yang puncak al-hadrah Islamiyah itu di Baghdad, Irak. Kemudian lanjut Daulah Utsmaniyah yang puncak al-hadrah Islamiyah, peradaban Islam itu ada di Andalusia yang sekarang namanya Spanyol. Hampir kurang lebih sekitar 13 abad, dari 1300 tahun. Jadi kalau kita hitung bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1342 tahun. Luar biasa. Terpanjang. Jadi golongan mukmin ini pernah mengendalikan dunia ini, menguasai dunia ini hampir 1342 tahun. Dan itu diakui oleh pakar-pakar sejarah, baik pakar sejarah Muslim maupun pakar sejarah kafir. Itu di Indonesia non Muslim. Jadi seperti itu. Diakui oleh pakar-pakar sejarah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum memasuki fase keempat, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan warning dalam surah Al-Imran ayat 140. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin." Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dan segala aspek kehidupan. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Jadi pada fase keempat itu yang diinginkan oleh Allah, sebagian mukmin gugur sebagai syuhada. Sehingga ketika kita memasuki fase keempat itu, jangan dilihat apa yang terjadi di seluruh global yang tingkatnya skopnya global itu, terutama di kalangan minoritas Muslim. Jangan dilihat dengan kacamata manusia. Kalau Bapak Ibu lihat dengan kacamata manusia, sedih, sesak dada kita, miris. Apa yang kita lihat di Mindanao, Filipina Selatan, apa yang kita lihat di Patani, Thailand Selatan, apa yang kita lihat di Myanmar, Rohingya, apa yang kita lihat di Uighur, apa yang kita lihat di India, apa yang kita lihat di Bosnia Herzegovina, Kosovo, Kashmir, Afghanistan,
Waziristan. Kemudian yang terakhir yaitu di kita apa yang dilihat di mana itu di kawasan Palestina, Suriah, dan beberapa kawasan yang lain. Lihatlah dengan kacamata iman. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Sebagian mukmin akan gugur sebagai syuhada. Dan itu bukan kekalahan. Itulah kemenangan yang diberikan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada golongan mukmin itu. Oleh karena itu sebelum memasuki fase keempat itu, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah diberikan senjata oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa senjata untuk memasuki fase keempat itu? Ayat sebelumnya, yaitu surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah, kata Allah. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu pesimis. Jangan kamu merasa inferior, merasa rendah. Jangan kamu merasa marginal, merasa terpinggir. Tidak boleh sama Allah. Wala tahzan, dan jangan kamu sedih, tidak boleh sama Allah. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi, kata Allah. Coba dalam ayat itu Allah gunakan kata a'la itu kan isim tafdil, artinya disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Pertanyaannya, kapan kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia ini bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia ini bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah. Jika kalian menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, pasti Allah menangkan. Itu sebuah kepastian. Jadi sebelum memasuki fase keempat ini, Allah sudah berikan senjatanya supaya kita bisa eksis pada fase keempat, yang dimana Rasulullah mengabarkan ketika umat Rasulullah masuk fase yang keempat ini benar-benar ujian yang paling berat dirasakan oleh umat Islam seluruh dunia, global, yang dimana kita sekarang ini masuk pada fase keempat. Tsumma takunu mulkan jabriyah fa yakunu masyaallah antakuna tsumma yarfa'uha idza sya'a. Kemudian Allah munculkan mulkan jabriyah, fase keempat ini, yang dimana kita sekarang ini hidup di fase keempat. Itu fase mulkan jabriyah. Dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asal Sa'ah, Rasulullah mengabarkan di fase keempat ini dipenuhi dengan penguasa-penguasa diktator. Itu skupnya global, mendunia, seluruh dunia. Jadi penguasa yang memaksakan kehendak pada rakyatnya, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ini pada fase keempat, di mana kita sekarang hidup ini. Bahkan Rasulullah mengabarkan fase keempat ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman yang semakin hari semakin meluas dan semakin menjengkram umat Rasulullah SAW. Bisa kita lihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Bahkan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Huru Hara di Akhir Zaman. Bahkan ada ulama Madinah menulis, dan alhamdulillah kitab itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Ensiklopedi Yaumil Qiyamah. Jadi apa-apa yang akan terjadi sebelum Yaumil Qiyamah, Rasulullah sudah sampaikan secara rinci, tidak ada yang tersisa. Apalagi kita sudah diberikan penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Masyaallah muslimin rahimahullah. Rasulullah mengabarkan
pada fase keempat ini, golongan mukmin direndahkan. Ketika kita hidup sekarang ini di fase keempat ini, golongan mukmin tidak dijadikan sebagai subjek, tapi dijadikan sebagai objek. Itu fakta. Kenapa? Sunnatullah. Pergantian kepemimpinan dunia setelah golongan mukmin memimpin dunia sepanjang 1342 tahun, Allah ganti kepemimpinan dunia dikendalikan oleh golongan kafir. Kita bisa menelisik mulai dari perang salib episode yang pertama. Siapa yang mengendalikan dunia? Pusat Katolik dunia di Prancis, di Klima, Prancis Selatan. Kalau sekarang di Vatikan, Italia. Kalau dulu perang salib episode yang pertama 1095 Masehi, 1095 Miladiah, yang digerakkan oleh Paus Urbanus II. Konspirasi antara Yahudi dan Nasrani, rabi-rabi Yahudi memprovokasi sehingga sampai dua tokoh Yahudi dijadikan sebagai komandan pasukan perang salib episode yang pertama. Sepanjang 200 tahun, luar biasa, digerakkan dari Klima, Prancis Selatan, sampai bulan Juni 1097 Miladiah mereka menguasai Al-Quds, Masjidil Aqsa. Hampir 70.000 kaum muslimin dibantai dengan cara-cara yang biadab. Dan sejarah itu tidak bisa dihapus, karena sampai hari ini tulang-tulang umat Islam masih diawetkan. Di mana itu? Itu peristiwa perang salib episode yang pertama di Al-Quds, Palestina, di Masjidil Aqsa. Bahkan salah satu anggota pasukan salib, yaitu Raymond de Toloise, dia ketika menunggang kuda di atas mayat-mayat kaum muslimin yang berserakan di depan kawasan Masjidil Aqsa, dia mencoba masuk ke Masjidil Aqsa, di pintu gerbang Masjidil Aqsa. Itu Raymond de Toloise itu ketika dia naik kuda, darahnya umat Islam itu berada di atas dia. Jadi tingginya itu setinggi kaki kudanya. Bapak-bapak, ibu bisa bayangkan ini. 70.000 kaum muslimin dibantai dengan cara-cara biadab. Dan itu masih bisa kita saksikan sampai hari ini. Di mana tulang-tulang umat Islam itu diawetkan? Itu di Republik Ceko. Kita cari di mana itu, di kota Sedlec. Di sana ada gereja katedral. Jadi di depan gereja katedral itu lengkap itu dari tulang-tulang umat Islam ditata rapi sekali. Sampai masuk kanan kiri di dalam ruangan dalam gereja penuh sesak dengan tulang-tulang umat Islam. Sampai wartawan tanya, kenapa Anda masih mengawetkan tulang-tulang umat Islam? Padahal itu peristiwa ribuan tahun yang lalu. Apa jawaban dari pengurus gereja katedral di kota Sedlec, Republik Ceko? Kami bangga telah membantai 70.000 kaum muslimin. Itu. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, setelah Prancis, Inggris, kemudian muncul lagi Uni Soviet dan Amerika. Jadi fase keempat ini Allah pergilirkan terus. Kepemimpinan dunia dikendalikan oleh golongan kafir. Kemudian Allah munculkan mujahidin Taliban, hancurlah Uni Soviet. Muncul lagi negara adidaya baru, Cina. Jadi sekarang seluruh dunia dikendalikan oleh dua negara superpower, Amerika dan Cina. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas 'adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Jadi al-Yahud, Yahudi ini luar biasa. Itu pernah dipidatokan oleh Dr. Mahathir Mohamad di Malaysia pada saat acara Islamic Conference. Jadi pertemuan tokoh-tokoh Islam
Islam Internasional di Malaysia, Dr. Mahathir Muhammad pidato, the Jews rule this world by proxy. Jadi Yahudi itu untuk menguasai dunia lewat proxy. Jadi semua negara-negara imperialisme itu proksinya Yahudi. Prancis, Inggris, Uni Soviet, Amerika, dan sekarang Cina. Jadi Amerika, jadi Yahudi, ya, Yahudi itu tangan kanannya kapitalisme Amerika, tangan kirinya komunisme Cina. Jadi proksi Yahudi itu dua ini sekarang ini, Amerika dan Cina. Makanya bapak ibu yang dirahmati Allah, bapak ibu bisa lihat dalam mata uang $1. Itu visi misinya ditulis di situ, Novus Ordo gitu. Ya kalau di bahasa Inggris kan the New World Order, tatanan dunia baru. Jadi itu sebenarnya kalau bahasa kita sistem Dajjal. Jadi visi misinya itu sudah ditulis dalam mata uang $1. Jadi apa sih gerakan mereka yang sampai sekarang ini benar-benar merusak tatanan di Indonesia ini? Kenapa? Kalau dulu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, tokohnya ada dua itu, Rothschild dan Rockefeller. Nah sekarang tinggal tokohnya ada dua lagi. Kalau Rothschild mati, Rockefeller mati, sekarang ada dua lagi, yaitu Henry Kissinger dan George Soros. Jadi sampai dia sesumbar, kami yang menguasai dunia, kami yang menguasai presiden Anda, kami yang menguasai media mainstream Anda, semua kami kendalikan. Kami yang menguasai sumber keuangan dunia, kami yang menguasai sumber daya alam dunia, kami yang menguasai semua organisasi dunia. Jadi semuanya, karena memang mereka Yahudi itu ingin sekali berambisi untuk menguasai dunia ini, dijadikan sebagai di bawah kontrol dan otoritasnya. Itulah ambisi Yahudi. Bahkan Yahudi masuk ke Indonesia, ya, masuk ke Indonesia, bapak ibu yang dirahmati Allah, tahun 1602 sudah masuk ke Indonesia. Makanya ketika saya melakukan riset, itu ternyata kuburan Yahudi yang paling tua saat dunia ini bukan di Israel, bukan di Paris, bukan di New York Amerika, bukan di Inggris, bukan di Australia, bukan di Indonesia. Jadi ketika saya melakukan riset itu ternyata di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat. Saya masuk, itu ada prasastinya, ditandatangani bulan Juli 1600 sekian. Ada yang sudah lahir. Jadi Yahudi sudah masuk ke Indonesia. Bahkan di Malang saja, di tempat kami di Malang, itu markasnya Yahudi itu diresmikan tahun 1935. Tempat ibadahnya itu di sana ada, lengkap. Ya. Di Jalan Cermin nomor 16 itu. Yang ketika pada saat Presiden Soekarno langsung membubarkan organisasi Yahudi seluruh Indonesia, sehingga seluruh aset-aset Yahudi dikuasai oleh pemerintah, sehingga akhirnya markas Yahudi di Malang itu langsung digunakan radio RRI di Jalan Cermin nomor 16. Tapi begitu pemerintah dengan Presiden Gus Dur, langsung keputusan Presiden Soekarno dihapus, sehingga dipulihkan kembali pada masa Presiden Gus Dur, dibuka lagi. Jadi sampai hari ini gerakan-gerakan Zionis Yahudi di Indonesia masih eksis setelah Presiden Gus Dur, karena Presiden Gus Dur waktu itu jadi anggota Yayasan Simon Peres, sehingga akhirnya sampai akhirnya dilanjutkan oleh Sekjen PBNU, yaitu Haji Yahya Khalil Stakuf, ya kan? Sehingga diterima oleh Presiden Israel, kemudian diterima oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Bahkan Sekjen PBNU disambut dengan konser musik yang terbesar di Israel, sehingga akhirnya beberapa tokoh-tokoh Palestina termasuk Ismail Haniyeh begitu marah sekali kenapa Indonesia mendukung Israel.
Sehingga pada saat itu dijadikan sebagai alat untuk legitimasi penjajahan terhadap umat Islam di Palestina. Jadi sampai akhirnya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, otomatis kayu bersambut. Sehingga akhirnya antara kakak dan adik ya sama. Yang sekarang jadi menteri agama. Jadi bagaimana keberpihakannya terhadap al-Yahud dan Nasrani. Bahkan sampai bapak ibu yang dirahmati Allah, piagam pergantian antara kafir dengan non-muslim langsung diserahkan di Paus di Vatikan Roma, diserahkan secara resmi. Jadi otomatis pausnya jazakallahu khair, terima kasih Anda telah menghancurkan akidah Anda. Jadi diganti kafir dengan non muslim, sudah tidak ada lagi kul ya ayyuhal kafirun. Jadi adanya kul ya ayyuhal non muslim. Astagfirullah. Jadi itulah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini benar apa yang dikabarkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalian nanti akan menyaksikan fitnatul alas. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnatul alas? Qala hiya harbun wa harb, pelarian dan peperangan. Ini 1442 tahun yang lalu Rasulullah sudah memberikan kabar seperti ini. Ketika fase keempat, kalian akan menyaksikan pengungsian dan peperangan, dan itu sudah kita lihat. Setelah itu kalian akan menyaksikan fitnatus salam, kemakmuran hidup. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati alma. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnahnya umatku adalah harta. Dengan harta bisa menjadikan umatku menjadi solid, menjadi kuat, menjadi besar. Dengan harta juga bisa menjadikan umatku menjadi hancur berantakan. Dan yang ketiga kata Rasulullah, kalian nanti akan menyaksikan fitnah Duhaimah. Ad-Duhaimah berasal dari kata dahmah, bentuk tasghirnya dahmah, artinya hitam, gelap. Ini bahasa kinayah, kiasan, perumpamaan. Sahabat tanya, apa maknanya ya Rasulullah? Rasulullah mengabarkan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafir, yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau sudah fitnah Duhaimah ini sudah terjadi di tengah-tengah umat Rasulullah ini kondisinya ketika fitnah Duhaimah terjadi, pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Why? Kenapa? Ya bi'udinahu bi'ardi minad dunya, kata Rasulullah. Banyak yang menjual agama ini demi dunia, demi jabatan, pangkat, kedudukan, demi fulus dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Kalau sudah terjadi seperti ini di Indonesia, Rasulullah mengabarkan kalau sudah fitnah Duhaimah itu sudah terjadi, umat ini akan terbelah menjadi dua kelompok. Mukmin sejati dan munafik sejati. Ini sudah nyata di Indonesia seperti itu. Nampak jelas, tidak samar lagi. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, bahkan sampai Rasulullah mengabarkan pada fase keempat ini, umat Rasulullah kembali kepada agama berhala. Apa sudah terjadi? Sudah. Dari fase keempat ini, Rasulullah mengabarkan umat Rasulullah kembali kepada agama berhala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-saa'ah hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabail min ummati al-awthan. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahlus syirik. Artinya
Semakin di fase keempat ini, semakin akhir zaman, umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan semakin banyak, tidak hanya banyak, dan belum banyak. Apalagi sekarang ada festival dukun santet. Ini sudah gejala-gejala seperti ini sudah mulai lama. Jadi kesyirikan semakin meluas di mana-mana. Tidak hanya masyarakat awam, tapi elit. Wa hatta taquda qaba'ilu min ummati al-awthan. Tidak akan terjadi kiamat jika kelompok-kelompok umatku menyembah berhala. Syekh As-Singkiti rahimahullah, beliau adalah syekhnya para masyayikh. Ketika beliau mengkaji hadis ini, beliau mengambil satu khulasa kesimpulan. Jadi hadis ini yang dimaksud itu adalah syirkul bil musyrikin, syirkul qusur wa dustur. Syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek aturan atau sistem. Ini. Akhirnya beliau mengeluarkan fatwa. Syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek sistem atau aturan, kedua-duanya musyrik. Astagfirullah. Berarti pada fase keempat ini, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, berat apa ringan? Berat. Cobaannya berat. Jadi pada fase keempat yang sekarang di mana kita hidup untuk mempertahankan tauhid, ya Allah, berat ujiannya. Kenapa? Tadi fatwa Syekh As-Singkiti. Syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek aturan, kedua-duanya musyrik. Padahal kita ingin menjadi hamba Allah yang muwahhid. Kenapa? Karena fadilahnya ketika kita menjadi hamba Allah yang muwahhid. Dalam satu hadits qudsi, Allah berfirman, ya benda Adam, hai anak Adam, lau ataitani bi kharabil khataya, kalau kamu datang menghadap Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, pada saat akhir kehidupan kamu tidak berbuat syirik, tetap istiqomah mentauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah, ataituka bi qarabiha maghfiratan. Allah akan turunkan ampunan seluas bumi pula. Berarti zero. Dia bersih menghadap Allah. Luar biasa. Jannah dijamin oleh Allah surga. Itu fadilah ketika kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah. Tapi untuk menjaga tauhid kita pada fase keempat ini berat. Karena kita dipaksa untuk menerima sistem aturan-aturan golongan kafir. Kita dipaksa. Coba kalau kita buat matrik, ideologi dunia ini kan cuma ada 3. Yang pertama kapitalisme. Akidahnya dia mengakui adanya Tuhan, tapi tidak mau ikut aturan Tuhan. Namanya apa? Sekuler. Sistem yang dipakai demokrasi liberal. Ideologi yang kedua yaitu sosialisme. Akidahnya apa? Ateis, anti Tuhan, dan dia tidak mau mengikuti aturan Tuhan. Komunis. Sistem yang dipakai, yang pernah dipakai di Indonesia pada masa pemerintahan akhir pemerintahan Soekarno, yaitu demokrasi terpimpin. Sehingga akhirnya muncullah peristiwa G30S PKI. Kemudian yang ketiga Islam. Akidahnya tauhid, dan dia tatbiqus syariah, menegakkan syariat Islam. Sistem yang dipakai surah, musyawarah untuk mencapai mufakat, surah. Dan ini pernah dipakai oleh Indonesia pada pasca kemerdekaan. Tapi di akhir pemerintahan Soekarno sudah berubah. Pakai sistemnya komunisme. Kemudian pada saat Orde Baru pakai sistemnya kapitalisme sampai hari ini. Jadi kita dipaksa pakai sistem golongan kafir sampai hari ini. Terus bagaimana kita mempertahankan tauhid kita? Padahal Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-faqru ural iman al-hub fillah wal bughdu fillah.
Tali ikatan iman yang paling kuat itu adalah al-hub fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, dan benci karena Allah. Itulah terus mewujud dalam kehidupan itu yang disebut dengan al-wala wal bara. Ini akidah kita. Jadi akhirnya apa? Mungkin perjuangan kita hanya sebatas seperti apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi sesungguhnya Allah tidak melihat wajah-wajah kalian, fisik kita. Allah tidak lihat itu. Wa amwalikum, dan harta-harta kita. Yang dilihat oleh Allah adalah qalbu kita dan amal-amal kita. Sehingga akhirnya kita, kemampuan kita, ketika ada sistem kufar, sistem golongan kafir ini, kemampuan kita hanya barok, menolak. Hati kita nolak. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Ketika hati kita menolak aturan-aturan kafir. Karena ini sudah tidak bisa diganggu-gugat. Karena ini fase keempat. Seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir. Kita dipaksa untuk menerima sistem kafir. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah mengabarkan pada fase keempat ini, banyak umat Rasulullah tasabbuh bil kuffar, niru-niru orang kafir. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'ana sunnata man kana qablakum sibran bi sibrin wa tira'an bi tira'in hatta la dakhalu juhra dabbin tabi'tumukunna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman. Jadi sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal. Hatta la dakhalu juhra dabbin, sampai Rasulullah menggunakan bahasa kinayah. Dabbin itu kalau di Timur Tengah seperti binatang biawak, dia punya lubang di pasir. Jadi kalau orang lain masuk lubang biawak, kamu ikut. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika mengkaji hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Ini warning. Makanya ketika sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah, al-yahud wan nasara." Apakah yang kau maksudkan itu budaya Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Rasulullah? Kalau paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Makanya kenapa Rasulullah memberikan arahan yang konkret kepada umatnya? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengambil satu khulasah kesimpulan. Jadi meniru-niru, jadi tasabbuh bil kuffar itu dilarang secara global dalam agama kita. Tapi begitu kita potret kondisi umat kekinian zaman now, tidak hanya tasabbuh, yang kita saksikan ittibaul kuffar, ngikuti orang kafir. Astagfirullah. Ini potret umat kekinian. Karena fase keempat ini fitnahnya dahsyat. Bahkan Rasulullah mengabarkan pada fase keempat ini, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Al-Quran tinggal tulisan. Coba, ada sebuah lembaga riset melakukan riset di Jawa Barat. Kalau di Jawa Timur itu Islamnya yang kental itu mana? Madura. Dari Madura itu kalau sudah Islam dilecehkan, sudah nyawa pas banget. Ya. Nah, di Jawa Barat itu, Maduranya Jawa Barat itu Banten. Akhirnya coba riset kelas menengah ke atas yang bisa baca Al-Quran itu kurang lebih sekitar 70% yang bisa baca Al-Quran, kelas menengah ke atas di wilayah Banten. Kemudian yang membaca, menghafal dan memahami Al-Quran itu kurang lebih 30%. Kemudian diteliti lagi, yang mengamalkan Al-Quran tinggal 3%. Itu. Jadi ini sampel
di Jawa Barat. Sebuah sampel di Jawa Barat. Jadi padahal, jadi benar apa yang dikabarkan oleh Rasulullah fase keempat. Jadi padahal Al-Quran itu al-huda, ya, petunjuk dalam semua aspek kehidupan, as-syifa, penyembuh dari segala macam penyakit. Jadi Al-Quran tidak hanya dibaca, dihafal, tapi diamalkan. Makanya kenapa bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ketika kita melihat potret sahabat Rasulullah SAW, itu ditulis oleh Al-Baghawi rahimahullah, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW itu memenangkan, memperjuangkan Islam sampai Islam menang. Itu ada 5 aktivitas para sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama, nuzulul jamaah. Dia berpegang pada jamaah, artinya hidup berjamaah. Itu benar-benar teraplikasi dalam hidup dan kehidupan. Yang kedua, ittiba sunnah, ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, tilawatul Quran, tadabbur Quran, sampai pada pengamalan Al-Quran. Benar-benar itu sudah jadi budaya kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Yang keempat, imaratul masajid, senang memakmurkan masjid. Kemudian yang kelima, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. 5 inilah menjadi sebuah budaya dalam kehidupan para sahabat Rasulullah untuk memperjuangkan Islam, sehingga kemenangan demi kemenangan benar-benar Allah berikan kepada para sahabat Rasulullah SAW, sampai bisa menguasai dunia. Hampir berapa? 2/3 dunia ini dikuasai. Dua imperium Persia dan Romawi bisa dihancurkan, dan seluruh 2/3 dunia ini dikuasai. Itulah yang diperjuangkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah mengabarkan pada fase keempat ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, diangkatnya imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah diangkatnya pemimpin yang bodoh, itu akan terjadi fasad, kerusakan dari semua lini kehidupan. Imaratus sufaha. Bodoh di sini, pemimpin yang bodoh di sini bukan tidak lulus SD, bukan. Tapi tidak paham din, tidak paham agama. Sehingga apa yang terjadi? Fasad, kerusakan dari semua lini kehidupan. Baru kali ini kita bisa melihat dan merasakan kerusakan demi kerusakan itu terjadi. Dan baru kali ini kita bisa di launching, artinya apa? Disahkan industri khamr ketika wakil presidennya seorang ulama. Khamr disahkan di tengah-tengah mayoritas umat Islam yang terbesar jumlahnya seluruh dunia. Khamr dilegalkan, baik skala besar maupun skala kecil. Astagfirullah. Ini fase keempat berat umat Islam. Fase-fase yang benar-benar akan umat Islam menghadapi ujian yang berat. Makanya Rasulullah mengingatkan kalau sudah diangkatnya imaratus sufaha, itu akan jadi fasad, kerusakan dan semua lini kehidupan. Ya istilahnya, saya pernah ketemu Profesor Daniel Rosid, Muhammad Daniel Rosid, di Ijen Suite Hotel. Ustaz, kita sekarang ini dibuat dungu. Kita sekarang ini dibuat dungu. Jadi kalau 4 ditambah 4 kan 8. Ini sekarang kita 4 tambah 4 10. Dan dibuat dungu, profesor pun tidak kanggo, tetap 4 tambah 4 10. Dibuat dungu semua. Kerusakan demi kerusakan. Inilah yang terjadi. Jadi ini diangkatnya imaratus sufaha. Bahkan Rasulullah mengkhawatirkan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhafu ala ummati a'immatal mudillin." Rawahu Tirmidzi. Yang aku khawatirkan atas umat ini munculnya pemimpin yang menyesatkan umat. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang sudah nampak jelas. Tidak tanggung-tanggung. Baru kali ini ada Menteri Agama mengutip Injil Matius dengan alasan apa? Semua agama sama. Astagfirullah. Masa semua agama sama? Kitabnya kan beda. Ya, kitabnya beda. Nama agamanya juga beda. Tuhannya juga beda. Iya kan? Jadi inilah kerusakan demi kerusakan. Jadi istilah orang Jawa, nabok nyeleh tangan. Yang dipilih ya model-model seperti ini untuk merusak Islam. Jadi kerusakan Islam. Makanya apa yang diingatkan oleh siapa itu? Muhammad Abdul. Al-Islamu mahjubun bil Muslim. Jadi Islam itu ditutup oleh umat Islam sendiri. Artinya apa? Islam itu dihancurkan oleh umat Islam sendiri. Ini sudah terasa di Indonesia. Kerusakan demi kerusakan sudah mulai terasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada fase keempat ini Rasulullah sudah mengabarkan di depan sahabatnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kalian akan menyaksikan du'atun ala abwabi jahannam man ajabahu ilaiha qaddafuhu fiha. Doa penyeru-penyeru yang berada di pintu-pintu jahanam. Kalau kamu sambut ajakan mereka, kalian akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Jadi sekarang ini pada fase keempat ini kita di Indonesia benar-benar dipenuhi dengan doa yang berada di pintu-pintu jahanam. Penyeru-penyeru yang menyesatkan umat. Yang sekarang ini, kalau dulu ada JIL, Jaringan Islam Liberal. Sebenarnya JIL itu nggak pas Islam dimasukkan di situ, nggak pas. Singkatan JIL itu sebenarnya pas itu Jaringan Iblis Laknatullah. Jadi seperti itu yang pas. Karena apa? Kalau digandengkan Jaringan Islam Liberal itu kan nggak pas gitu. Karena Islam itu ya'lu wa la yu'la. Jadi nggak pas, yang benar itu Jaringan Iblis Laknatullah, itu pas. Tapi sekarang JIL itu diganti perannya oleh siapa? Jaringan Islam Nusantara. Sekarang ini sedang disosialisasikan di mana-mana. Sampai akhirnya Jaringan Islam Nusantara ini bikin fikih. Namanya fikih kebinekaan. Jadi ada 3 hal yang krusial di situ. Jadi fikih kebinekaan. Yang pertama, dia menerima pemimpin kafir dan dia mentaati pemimpin kafir. Hatta itu pemimpin kafir tetap ulil amri. Astagfirullah. Padahal kalau kita lihat dalam kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, salah satu syarat ulil amri itu adalah salah satu syarat minim tatbiqus syariah, menegakkan syariat Islam. Makanya kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang waktu itu ketua Majelis Ulamanya siapa? Profesor Din Samsudin. Tanggal 8 sampai 9 Juli 2015 ngadakan istimewa Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia di hotel, di Pondok Pesantren atau Hidayah Tegal. Keluarlah fatwa. Waktu itu yang membacakan adalah Sekjen MUI, yaitu Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Jadi sejak tanggal 9 Juli 2015, ulil amri umat Islam seluruh Indonesia adalah ulama. Baru dengar? Karena memang tidak boleh disosialisasikan. Itu hasil istimewa Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia. Bahkan Profesor Din Samsudin sebagai ketua MUI menegaskan fatwa ini mengikat kepada seluruh umat Islam se-Indonesia, karena MUI tanggung jawab dan aspek akidah umat.
Tapi akhirnya apa yang terjadi pasca istimewa itu? Profesor Din Samsudin diancam, kalau fatwa ini disosialisasikan, kami akan menggerakkan TNI Polri atau menghabisi ulama-ulama di Indonesia. Sehingga baru dengar. Makanya ketika anak-anak muda, aktivis-aktivis, oh ini, simpulan ini boleh Amrik ini. Tapi akhirnya Ustaz Ja'far Martalib di Surabaya, ulil amri badok, marah ini. Ustaz Ja'far Martalib Allah yarham, meninggal beliau. Marah beliau. Kenapa? Syarat minim ulil amri itu tatbiqus syariat. Menegakkan syariat Islam. Dan ini tidak menghapus syariat. 3.476 perda syariat seluruh Indonesia dihapus. Apa itu bisa disebut dengan ulil? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengabarkan pada fase keempat ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan apa yang disebut dengan al-wahan, penyakit al-wahan. Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW yusiku an tada'alaikum umamu min kulli ufuqin. Hampir kata Rasulullah, umat-umat kafir itu saling menyeru, saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufuqin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian seperti makanan qas'atiha, itu kan mangkok kecil. Kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idzin." Ya Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas, jumlah kami sedikit? Lah, tidak. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian mayoritas, jumlah banyak. Walakinnakum qutta'un ka qutta'it taim. Tapi kualitasmu seperti buih. Untuk kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuh Islam. Nah, hadis ini kembali lagi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika mengkaji hadis ini. Hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Ini warning. Jangan sampai umat Islam ini kualitasnya seperti buih. Kalau umat Islam kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Wa yantazi anallahu min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Walayatifanallahu fi qulubikum al-wahan, dan Allah akan mencampakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan, apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah menghinggap di hati-hati kaum muslimin, saat itulah Allah akan cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Dan kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Apakah terus Rasulullah membiarkan kondisi umat seperti itu? Tidak. Rasulullah berikan solusi. Kalau Rasulullah SAW, idza tabayyatum bil ainah, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-ainah. Al-ainah itu salah satu sistem riba. Wa afatum adabal bakar wa raditum bin jar'i. Kalian pegang ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan bercocok tanam. Wa tantamul jihad fisabilillah, kalian tinggalkan al-jihad fisabilillah. Sallallahu alaikum dhullah, Allah akan turunkan kehinaan. La yanju syai'a, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu. Hatta tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ulama-ulama hadis menafsirkan, jadi ketika umat Islam itu muamalahnya dengan sistem riba, umat Islam itu sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah, umat Islam meninggalkan al jihad fisabilillah. Salatullah alaikum dhullah, Allah akan turunkan kehinaan. La yanju syai'a, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu. Hatta tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Itu ulama-ulama hadis menafsirkan hatta tarji' ila dinikum itu maknanya hingga umat Islam kembali bangkit semangat jihadnya fisabilillah,
baru Allah akan cabut dari kehinaan. Jadi kalau umat Islam bangkit semangat jihadnya, baru Allah akan cabut dari kehinaannya. Itulah solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan pada fase keempat ini penyiksaan terhadap sebagian kaum muslimin. Dan itulah yang diinginkan Allah pada fase keempat ini. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa melihat mulai dari Indonesia, di tengah-tengah kalau sudah umat Islam minoritas, jadi target. Mana itu? Tahun 2000, Ambon. Berapa umat Islam yang dibantai? Hampir 3.000. Saat umat Islam sholat Idul Fitri, umat Islam tidak siap. Bapak, beberapa minggu sebelum kejadian itu, bolak-balik wirawiri truk-truk itu bawa senjata ke gereja. Dan ini tidak diketahui oleh umat Islam. Sehingga saat umat Islam melakukan sholat Idul Fitri, mulailah pembantaian dilakukan. Hampir 3.000 kaum muslimin dibantai dengan cara-cara biadab. Tapi yang paling biadab, yang paling keji itu siapa? Yaitu ring 1 yang menyampaikan kepada presiden kita. Karena presiden kita mengandalkan pendengaran. Sehingga pembisiknya yang paling jahat dan paling keji. Disampaikan pada presiden kita, di Ambon itu yang meninggal 3, yang 003 dihapus, tidak disampaikan. Sehingga keesokan harinya presiden kita langsung memberikan statement, yang meninggal 3 gitu aja kok repot. Astagfirullah. Padahal 3.000. Sehingga akhirnya Kepala Badan Intelijen Negara, Letnan Jenderal Jet Amogan, waktu itu mau mengerahkan untuk mengatasi Ambon. Itu TNI mau digerakkan untuk masuk ke wilayah Ambon. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ribuan marinir sudah di Amerika, sudah disiapkan di Filipina. Indonesia akhirnya berpikir sekian kali lipat. Kalau TNI digerakkan otomatis, Pak, mereka persenjataannya lebih canggih Amerika. Sehingga akhirnya dibentuklah Laskar Jihad yang dipimpin oleh Ustaz Ja'far Umar Thalib untuk penyelamatan kaum muslimin yang ada di Ambon. 3.000 dibantai dengan cara biadab. Kemudian Poso berapa? 1.000, kurang lebih 1.000. Itu ada pondok pesantren Muhammadiyah, Wali Songo itu, kalau tidak salah. Itu putri, Pak. Itu santriwati, puluhan santriwati, suruh telanjang bulat tanpa sehelai kain pun, suruh berjalan sepanjang 2 kilo, nyampe di tempat sepanjang 2 kilo, diperkosa dengan cara-cara yang biadab. Selesai diperkosa dengan cara-cara biadab itu, disayat-sayat tubuhnya, dimasukkan ke karung goni, dilempar ke Sungai Poso. Biadab sekali, yang dimotori oleh tikus ya. Bahkan sampai ketika waktu itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono waktu masih jadi Menko Polhukam, belum jadi presiden, masih jadi Menko Polhukam, datang ke daerah di sana. Ada Ustaz Umar, wakilnya Ustaz Ja'far. Beliau bawa jenazah. Jenazah ini yang dibantai oleh orang-orang Kristiani Ortodoks di sana. Jadi kan kepalanya dipenggal. Jadi kepalanya ditelungkupkan di kemaluannya, ditali.
Akhirnya apa? Dia bawa satu marinir, bawa ini loh Pak SBY, bawa sebagai Menko Polhukam, ini fakta. Kan tidak pernah peristiwa Ambon dan peristiwa Poso masuk koran Jawa Pos, tidak pernah. Ditutup rapat-rapat. Sehingga ditunjukkan di sini, di depan Pak SBY, langsung Pak SBY menuntut. Jadi benar-benar ini kebiadaban, ini baru di Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kita bergeser lagi ke Filipina Selatan. Ke Filipina Selatan itu hampir 3.000 marinir dikerahkan, 3.000 marinir Amerika diperbantukan untuk membantu militer Filipina untuk melakukan genosid, pemusnahan massal kaum muslimin yang ada di Filipina Selatan. Pindah. Bergerak lagi ke Patani. Coba kita lihat di Patani, ya Allah. Umat Islam yang sedang sholat, sholat subuh ditembak semua. Genosid, pemusnahan massal terjadi di Patani Selatan. Kemudian lebih dahsyat lagi di Myanmar. Ya Allah. Dahsyat. Masjid-masjid ketika umat Islam sholat di masjid, itu oleh biksu-biksu Buddha dikunci dari belakang, kemudian dibakar masjid-masjid ini. Sehingga banyak umat Islam yang ketika sholat terbakar di dalam. Bahkan anak-anak muslim Rohingya itu dilempar di bara api. Bahkan di jalan-jalan itu Pak, biksu-biksu Buddha dengan parangnya itu ditebas leher anak-anak muslim itu seperti dia nebas kambing di jalan-jalan. Bahkan umat Islam Rohingya ditangkap hidup-hidup oleh biksu-biksu, dibakar hidup-hidup. Ini pertanyaan kita, mana Dewan HAM dunia? Mana PBB? Coba 1000 bahasa. Bahkan ada anak kecil yang mampu dia ini biidznillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia lari dari dari pembakaran itu. Tapi semua badannya sudah melepuh. Akhirnya diparang sama biksu Buddha sehingga terjadi sobekan di kepalanya. Tapi dia lari berusaha untuk menyelamatkan diri. Ada anak kecil Rohingya. Ini berdarah-darah karena sabetan pedang parang biksu-biksu Buddha. Jadi benar-benar luar biasa terjadi genosid, pemusnahan massal kaum muslimin. Belum lagi yang dialami oleh kaum muslimin minoritas yang ada di Xinjiang. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, di bawah rezim komunis Cina Xi Jinping, kecil sekali Pak, biadab sekali. Hampir 55 juta suami-suami muslim dimasukkan di kamp-kamp tahanan. Anak-anaknya dipisah dari ibunya. Suaminya dimasukkan di kamp tahanan. Hampir 1 juta umat Islam yang ada di kamp tahanan itu dibunuh oleh rezim Partai Komunis Cina di bawah pimpinan Xi Jinping. Tidak hanya dibunuh, dibedah, diambil organ tubuhnya. Bahkan ada, saya punya videonya itu. Jadi ditembak belum mati, langsung dibedah tanpa virus. Jadi hasil penjualan organ tubuh umat Islam Uighur itu kalau dihitung, PKC Partai Komunis Cina mendapatkan keuntungan kalau dirupiahkan itu 14 triliun. Hasil keuntungan dari organ tubuh umat Islam Uighur yang dibunuh hampir 1 juta. Jadi yang diambil jantung, ginjal, paru-paru dan sebagainya. Keji sekali. Sehingga sampai tokoh-tokoh ulama di Indonesia minta kepada pemerintah Indonesia untuk merespon, termasuk Profesor Din Samsudin, tolong direspon. Ini umat Islam. Apa? Akhirnya statement pemerintah yang memberikan statement Luhut bin Sarpanjaitan. Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa karena Indonesia sangat bergantung dengan Cina. Ini statement resmi pemerintah Indonesia. Tidak bisa, tidak mampu berbuat apa. Belum lagi India, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Setelah Perdana Menteri India mensahkan undang-undang anti-Islam, akhirnya atas nama negara melakukan genosid, pembunuhan massal terhadap kaum muslim. Saya punya videonya, sangat keji sekali.
Jadi militer dan polisi dikerahkan untuk membunuh umat Islam di India. Setelah Perdana Menteri India mensahkan undang-undang anti-Islam. Dan belum di kawasan yang lain. Jadi inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan sebagian mukmin akan gugur sebagai syuhada. Apalagi di kawasan Bilad Syam, di bumi Syam. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, makanya jangan kita lihat apa yang terjadi, ya, penyiksaan terhadap sebagian kaum muslim ini jangan dilihat dengan kacamata manusia, tapi lihatlah dengan kacamata iman. Makanya Rasulullah mengabarkan semakin banyak umat Islam yang gugur sebagai syuhada di wilayah Bilad Syam, semakin besar keberkahan yang Allah turunkan di Bilad Syam, di bumi Syam ini. Karena memang bumi Syam ditakdirkan oleh Allah menjadi bumi akhir zaman. Bahkan Rasulullah mengabarkan nanti pusat kesempurnaan Islam di akhir zaman, pusat kemenangan Islam di akhir zaman, Allah takdirkan di bumi Syam. Rasulullah mengabarkan qala bi Baitul Maqdis wa ana fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Jadi pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis, Palestina, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebagai penutup, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, setelah beberapa tadi fase keempat dikabarkan oleh Rasulullah, banyak fitnah-fitnah akhir zaman dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang bagaimana kiatnya? Kalau fase kelima kita sepertinya tidak nuntut, Pak, ya. Fase kelima itu fase yaitu Allah akan munculkan Khalifatullah Al-Mahdi, yaitu Imam Mahdi. Bahkan Rasulullah mengabarkan nanti Imam Mahdi itu dibaiat di depan Ka'bah. Di mana tepatnya antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Disitulah akan dibaiat Imam Mahdi. Bahkan Rasulullah perintahkan kepada umat Islam seluruh dunia untuk berbaiat kepada Imam Mahdi. Dan bagaimana kepemimpinan beliau nanti di Baitul Maqdis. Jadi Islam akan kembali memimpin dunia ini. Tapi sepertinya kita tidak nuntut. Jadi mudah-mudahan cucu-cucu kita, cicit-cicit kita nanti akan merasakan ini. Karena apa? Sebelum Allah munculkan Imam Mahdi, seluruh dunia itu dipenuhi dengan kemungkaran, ya, kesyirikan, kebid'ahan, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, kezaliman, wazalazil, gempa, bencana. Ya, itu sebelum munculnya Imam Mahdi. Kerusakan di muka bumi ini luar biasa dahsyat. Baru dan ikhtilaf, perselisihan itu semakin banyak di semua lini kehidupan. Itu tanda-tanda Allah akan munculkan Imam Mahdi. Sampai puncaknya fitnah Tuduhaimah. Kapan puncaknya? Yaitu ketika Allah turunkan Nabiullah Isa alaihissalam. Di mana? Di Menara Putih Masjid Al-Umawi, itu letaknya di sebelah timur kota Damaskus, Suriah. Dan itulah tugas beliau yang pertama adalah yaitu menghancurkan salib, ya kan? Jadi konsep teologi 3-in-1 akan dihapuskan semuanya. Kemudian tugas yang kedua yaitu membunuh keradat babi, yaitu keradat babi itu kan identik dengan Yahudi, ya kan? Jadi Dajjal yang di belakangnya ada 70.000 orang Yahudi, mereka pakai at-toyansa, jubah kebanggaan, itu akan dihancurkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Dan pada saat memang Rasulullah mengabarkan di mana munculnya Al-Masih Dajjal itu dalam kitab Sahih Muslim di Asbahan. Tapi kalau kita buka Google Map itu kota Isfahan, mana namanya? Iran. Jadi nanti di kota Isfahan Iran itu Allah munculkan Al-Masih Dajjal. Rasulullah mengabarkan di belakangnya ada orang 70.000 orang Yahudi. Nah, kira-kira sekarang tandanya sudah ada apa belum? Sudah. Duta Besar Amerika untuk Iran itu bikin buku judulnya Mission to Iran. Itu nulis di situ sekarang di kota Isfahan Iran itu ada 80.000 orang Yahudi, kurang lebih. Berarti tanda-tanda itu sudah mulai muncul. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kiat selamat kalau kita ingin selamat pada fase keempat ini? Rasulullah memberikan arahan. Yang pertama, al-mubadirah bi'amal, bersegera beramal soleh, jangan ditunda-tunda.
Yang kedua, at-tamassuk bisunnah, berpegang pada sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita ingin selamat pada fase keempat ini. Kemudian yang ketiga, ar-ruju' ilal ulama, kembali ke ulama. Ulama yang mana? Nah itu kata Imam Syafi'i, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Itulah, jadikan itu sebagai pegangan. Kemudian yang keempat, kuatkan kesabaran. Pada fase keempat ini, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, dibutuhkan sabar yang banyak. Jadi kalau saya umpamakan ibu-ibu, kalau sabar itu biasanya apa bu? Ngelus dada gitu ya. Berarti banyak ngelus dada. Jadi sabar yang banyak. Yang kelima, kiat supaya kita selamat pada fase keempat, doa. Dan doa bukan ibadah, kata Rasulullah. Doa otaknya ibadah. Yaitu pada saat tahiyat akhir, ketika kita sholat, selesai baca sholawat kepada Nabi, jangan lupa baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 5 kiat kalau kita ingin selamat pada fase keempat ini. Karena ini fase di mana kita hidup, Rasulullah mengabarkan fitnahnya semakin hari semakin dahsyat. Ayo selamatkan keluarga-keluarga kita, selamatkan majelis-majelis taklim kita, selamatkan semuanya jamaah kita. Ayo, 5 kiat ini saya ulangi lagi, al-mubadirah bi'amal, bersegera beramal soleh, jangan ditunda. At-tamassuk bisunnah, berpegang pada sunnah Rasulullah SAW, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tapi kadang-kadang yang berbangsa dan bernegara ini sunnah Rasulullah, jangan sampai dilupakan. Jadi Rasulullah memberi wasiat ketika ini sunnah pada saat berbangsa dan bernegara. Apa itu? Jangan sekali-kali membenarkan kebohongan penguasa. Ini wasiat Rasulullah. Jangan sekali-kali membenarkan penguasa. Apa kebohongan penguasa? Wasiat yang kedua Rasulullah, jangan sekali-kali mendukung kezaliman penguasa. Baru kamu golonganku dan aku golonganku, dan kalian akan bisa menuju al-haudun Nabi, telaga Nabi, yaitu telaga Al-Kautsar. Kenapa? Pada saat itu puncak-puncak kehausan manusia. Insya Allah kita dimudahkan untuk meminum air telaga Al-Kautsar dan dijamin tidak akan haus selama-lamanya. Itu dalam hadis sahih rawahu Nasa'i fi kitab al-Imarah, dalam kitab al-Imarah. Ini kadang-kadang jarang disampaikan itu. Kenapa? Konsekuensinya besar itu Pak. Kalau hadis ini disampaikan, biasanya kalau punya jabatan sudah wassalam sudah. Ya kan? Hadis ini kan, hadisnya yang sering kali disampaikan itu apa? Taat, ya kan? Walaupun oleh dia kan sudah taat sampai Allah Ta'ala, walaupun umum lebih sudah taat tanpa resep, ya kan? Tapi hadis ini jarang disampaikan. Padahal ini hadis riwayat Imam Nasa'i fi kitab al-Imarah. Jadi jangan sekali-kali mendukung kebohongan penguasa. Jangan sekali-kali mendukung kezaliman penguasa. Insya Allah Rasulullah mengabarkan, aku golonganmu dan aku golongan, dan kamu akan bisa menuju al-haudun Nabi, telaga Nabi. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.